Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, ini sudah 1 minggu lebih kita tidak bertemu. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Yang terpenting adalah jaga kesehatan. Ya, jangan keluar rumah. Ya, ingat-ingat ini masih kondisi negara kita semakin hari semakin banyak. Saya harap kalian bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah, oleh Bapak Ibu guru. Kamu tetap di rumah, tidak keluyuran kemana-mana. Ya, untuk materi berikutnya untuk pertemuan kedua untuk kelas 9, ya, pertemuan masih dengan materi ujian sekolah, ya, materi ujian sekolah. Nah, tolong diperhatikan dan dicermati, ya. Ya, kita lanjutkan pertemuan yang pertama, berarti masih materi untuk kelas 9. Yang berikutnya adalah mengenai ini materi kelas 7 zaman praaksara di Indonesia. Ini ada tabel tentang zaman-zaman yang masa praaksara dari Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan zaman logam. Ini waktunya, kemudian manusia apa yang ada pada zaman ini sampai dengan hasil kebudayaannya. Nah, kita fokuskan pada hasil kebudayaan zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Di sini hasil kebudayaan manusia pada saat itu memang terbuat dari batu, ukurannya besar. Ini ada beberapa contoh, ada menhir ini, kemudian waruga, sarkofagus, ya. Kemudian ini contoh lagi punden berudak, ini peti kubur batu, ukurannya besar, jika kita namakan zaman Megalitikum. Nah, kemudian ini penjelasannya. Peti kubur itu fungsinya sebagai peti jenazah, ya. Ini ada yang berbentuk persegi panjang, ada yang berbentuk kubus, ya, seperti waruga. Kemudian menhir, ini tiang tubuh batu untuk peringatan dan lambang arwah nenek moyang. Yang tiga punden berudak, ini susunannya bertingkat, tempat melakukan upacara pemujaan. Kemudian berikutnya dolmen. Dolmen itu meja batu untuk meletakkan sesaji dalam kegiatan ritual untuk memuja roh nenek moyang. Ini penjelasan dari hasil kebudayaan zaman Megalitikum, ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke proses masuknya Islam ke Indonesia. Ini sebuah ilustrasi, gambar ilustrasi itu, ya, arahan kira-kira seperti ini. Ini kedatangan orang-orang Islam, ya, di pelabuhan di Indonesia. Mereka membawa barang dagangan, termasuk sambil menyebarkan agama. Kemudian ini peta persebaran Islam di Indonesia. Ini peta persebaran dari Samudra Pasir di Sumatera, ya, terus menyebar sampai Palembang, ada yang sampai ke Kalimantan Utara, ada Brunei, Filipina, Bulan Mindanao. Ini kan banyak orang-orang Islam sampai sekarang. Terus ke Jawa, ini Jawa sampai ke Makassar, Raja Batalo menyebarkan sampai ke Ternate dan Tidore, termasuk sampai Ambon. Ini peta persebaran Islam. Kemudian proses masuknya Islam dan berkembangnya di Indonesia. Islam itu masuk dari Gujarat. Gujarat itu sebuah wilayah di India bagian barat, ya. Ini ada buktinya. Contohnya misalkan makam Raja Islam di Samudra Pasir, yaitu Raja Malik Al-Saleh. Ini terbuat dari marmer. Ketika marmer tersebut terletak, terlibat bagian ada relief yang menunjukkan seperti tembok kuil Hindu di Gujarat. Berarti ini sebuah teori. Berarti ini Islam masuk dari Gujarat. Kemudian yang kedua dari Persia. Nah, ini di
Persia itu ada suku bernama Leran, dan di Indonesia juga ada kampung bernama Leran. Nah, suku itulah yang tetangga Arab datang ke Indonesia dan menggunakan nama suku. Nah, ini ada persamaan antara Islam di Persia dengan yang di Indonesia. Ya. Ini ada peringatan wafatnya Husain, cucu Nabi Muhammad itu. Ini disebut tabut. Ini ada termasuk di Minangkabau, Aceh. Itu ada istilah tabut ya. Pada bulan Muharram sebagai bulan tabut, ini sebagai pengaruh dari Persia. Nah, yang pertama Gujarat, yang kedua adalah Islam masuk dari Persia. Kemudian yang ketiga Islam masuk dari Arab. Nah, ini satu contoh gelarnya Al-Malik. Ini banyak digunakan oleh raja di Mesir sana. Arab ini bukan Arab Saudi. Arab di sini adalah dari wilayah Mesir ya. Termasuk mazhabnya itu sama, bermazhab Syafi'i. Mazhab itu ya aliran dalam Islam. Itu ada beberapa mazhab, ada Syafi'i, Hambali dan Maliki. Ini yang namanya disesuaikan dengan orang yang pertama mengembangkan mazhab ini. Kemudian yang keempat, Islam masuk abad ke-11. Ini buktinya adalah adanya batu nisan Fatimah binti Maimun. Itu di lereng Gresik, angkanya 1082. Ini sebuah contoh makam Islam, berarti bisa kita abad 18. Yang kelima, Islam masuk pada abad ke-13. Ini ada buktinya catatan seorang pengelana namanya Marco Polo, itu dari Italia. Ini pernah mengadakan perjalanan ke dunia timur, termasuk Indonesia sampai ke Cina. Dia memberikan catatan. Ya, ini pernah disinggah di Tarnak pada tahun 1292. Dia berjumpa dengan orang-orang yang sudah memeluk agama Islam, termasuk ditemukannya nisan, batu nisan makam Raja Samudra Pasai Sultan Malik Al-Sa'ah yang berangkat tahun 1297 Masehi. Berikutnya, Islam masuk ke Indonesia disebarkan dengan apa? Nah, disebarkan dengan cara yang pertama perdagangan. Ini perdagangan. Berarti para pedagang Islam datang ke Indonesia berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Yang kedua perkawinan. Ya, para pendatang beragama Islam menikah dengan orang Indonesia, kemudian Indonesia memeluk agama Islam. Yang kelima pendidikan, melalui jalur pendidikan, misalkan pondok pesantren. Kemudian dakwah, lalu dakwah itu ya pengajian. Yang terakhir mulai asimilasi dan akulturasi kebudayaan. Apa itu? Ya persampuran dua budaya. Karena sebelumnya di Indonesia sudah ada agama Hindu dan Buddha, termasuk ada animisme dan hinduisme. Kemudian para penyebar Islam memasukkan unsur Islam dalam budaya yang sudah ada di Indonesia seperti itu. Upacaranya mungkin tak, kemudian doanya diganti dengan doa Islam. Itu ada beberapa, misalkan budaya ada di Jawa, ada mitoni, misalkan seperti itu. Ini 5 jalur masuknya atau proses penyebaran Islam di Indonesia. Jadi kelimanya itu dengan jalur damai, tidak ada paksaan, tidak ada peperangan. Kemudian berikutnya ini contoh raja-raja atau kerajaan Islam, kesultanan Islam yang tumbuh dan muncul di Indonesia. Dari yang pertama munculnya Samudra Pasai di Sumatera, kemudian kerajaan Aceh, termasuk di Malaysia yang muncul Malaka. Di Jawa Barat ada Banten, ada Mataram Islam, ada kerajaan Pajang dan kerajaan Demak, ini di Jawa. Kemudian di Makassar ada Gorontalo, ini di Sulawesi, sampai ke daerah Maluku sana, ada Ternate dan Tidore, ini 2 kerajaan Islam. Ya. Berikutnya kita lanjutkan ke materi berikutnya mengenai ASEAN. Nah, kita fokuskan pada sumber daya alam yang ada di negara-negara ASEAN.
Ini Pak Guru, saya tunjukkan beberapa negara ASEAN dengan benderanya. Ini wilayah ASEAN. ASEAN itu negara yang berada di Asia Tenggara. Ada Myanmar, ada Thailand, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, Kamboja, Singapura, dan Indonesia. Ini. Kemudian kita akan bahas beberapa negara, tidak semuanya, ya, tentang pertaniannya dan sumber daya alamnya. Jadi yang pertama adalah Indonesia. Indonesia itu negara agraris. Sektor pertaniannya itu unggulannya adalah rempah-rempah, beras, teh, kopi, sawit. Nah sekarang sawit itu sedang digalakan ya. Ada tebu dan banyak lagi. Kemudian perairan, kita tahu Indonesia adalah negara kepulauan, hampir 7% adalah berupa perairan. Kalau kita manfaatkan dengan baik, bukan hanya ikannya saja, tapi sektor tambangnya juga di pertambangan minyak lepas pantai itu banyak sekali. Ya, ikan kita banyak, cuma banyak yang dicuri oleh negara-negara lain. Ya. Tambangnya ada gas alam, emas, timah, dan tembaga. Nah, ini kebanyakan sumber mata pencarian banyak orang ya. Nah, sekarang masih pertanian, tapi kita mau beralih ke negara industri itu. Nah, sehingga mungkin beralih dari petani menjadi buruh pabrik. Berikutnya Thailand, kota Bangkok. Pertanyaannya apa? Nah ini ada beras jagung hampir sama dengan Indonesia itu. Kemudian pertambangannya apa? Ada timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, sampai wolfram. Ini yang dibuat-buat. Kita lanjutkan dari Indonesia, Thailand, berikutnya Malaysia. Ini negara tetangga kita, Malaysia. Hampir sama dengan Indonesia, iklimnya sama, kebudayaan juga sama, bahasanya bahasa Melayu dari rumpun yang sama. Ini pada pertanian termasuk yang utama padi, karet, teh, kopi, kelapa sawit. Kalau pertambangannya minyak bumi, gas alam, timah, emas. Malaysia termasuk produsen terbesar timah itu. Berikutnya Filipina, sama dengan Indonesia, ini negara kepulauan. Ya, di kepulauan sektor pertaniannya ada padi, jagung, gula, kopra. Kemudian bahan tambangnya seperti tembaga, emas, perak, biji, dan keramik. Kemudian berikutnya ke materi pluralitas. Pluralitas itu apa? Nah, pluralitas adalah keadaan majemuk itu yang terdiri banyak macam gitu. Ini biasanya berkaitan dengan kebudayaan, sistem sosial, politik, dan yang lainnya. Nah, adapun manfaat ada pluralisme itu apa saja? Nah, kita harus memahami kenapa ini harus kita pahami. Karena negara kita itu negara yang terdiri berbagai macam suku bangsa, budaya, agama, sehingga harus kita pahami betul. Kita hidup di negara yang bermacam-macam budaya dan orangnya, harus tahu pluralitas gitu. Nah ini manfaat kita lihat dengan pluralisme, membangunkan sifat saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Kita orang Jawa menghargai orang Papua, saling menghargai, dapat mengembangkan kultur budaya, tradisi di masing-masing itu. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan dimiliki sumber daya manusia. Sedangkan yang keempat adalah membentuk masyarakat yang mengedepankan sikap toleransi. Ini yang harus kita pahami betul, harus kita lestarikan pada generasi sekarang, sikap toleransi. Kita menghargai agama lain, keyakinan lain, budaya lain, sehingga kita bisa hidup berdampingan walaupun berbeda. Itu tolong diperhatikan. Nah, ini contoh-contoh kehidupan pluralisme dalam kehidupan sehari-hari. Ada 8. Bersahabat gotong royong, tidak pasang kehendak,
Nah, kemudian membantu orang lain, saling menghormati adat istiadat orang lain, budaya lain, kemudian ikut serta dalam pembangunan lingkungan negara, yang saling menghormati. Ini saling menghormati perbedaan dan keyakinan harus betul-betul kita itu harus bisa menyikapi dan menghargai, sehingga negara kita bisa lestari, bisa terus ada, tetap berdiri, jaga NKRI. Itu saya yakin kalian generasi milenial harus paham betul tentang toleransi. Tolong kamu harus camkan baik-baik ini untuk generasi milenial. Nah, berikutnya ini ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan, ya. Nah, bersama dengan yang tugas pertemuan pertama, nanti ini dikerjakan di kertas folio, ya, di kertas folio. Kemudian dilaporkan, tolong kertasnya jangan sampai hilang. Nanti kalau kita pas masuk tolong dibawa kertasnya dari pertemuan yang pertama, pertemuan kedua, ya, jangan sampai hilang, kertasnya harus dibawa untuk dikumpulkan. Oke, untuk pertemuan yang kedua sampai di sini. Nanti tolong kalian dipelajari lagi ya. Dan Pak Guru berharap banget kalian tetap jaga kesehatan. Biasakan pola hidup bersih, ya. Pola hidup bersih. Habis kemana cuci tangan, jangan keluyuran kemana-mana. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.